Oke, so hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita setelah berapa kali kita tidak ada bertemu. I think it's ever been 3 times, right? Then the last time is I'm just give you assignment. Then how is it going on? Already submit or because I didn't see in IMSIS? I don't understand how to answer it. Why you don't understand? Yeah, like number 2, they say like do it like merangkum gitu Pak. Ya, it's mean make merangkum ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari tentang topik-topik yang sudah kita bahas. Jadi kamu buat like resume ya, resume. How about you, Amadeus? The task where you send us in English. Yeah. Have you done? I already submitted. Yeah, I already submitted it. To what? IMSIS or to my email? IMSIS. IMSIS, but I didn't found. Oh, I will check later on, yeah. I didn't The one found. when you send us last time. Yes, Ansel. Yang poster itu Pak di fotoin Pak? Yes, bisa dipoto. Ya. Foto bisa lalu kemudian kamu masukkan di IMSIS kan bisa kan? Jadikan di filemu, pindahkan ke laptop, lalu dimasukkan kirim melalui IMSIS kan bisa. You know about that, right? Yeah Pak, but I don't know if we like take a picture then. Okay, so make it sure, yeah. Finish it so I can see all the assignment that you have done. Okay, in IMSIS. Okay, now today we will start our class. Yeah, who will lead our prayer? Ansel, pimpin doa kita yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami lagi belajar agama dan ingin belajar lebih dalam tentang Engkau. Kiranya Engkau memberi kami kepintaran dalam menanggapi semua pertanyaan yang kasih guru kami, dan berilah kami nilai yang bagus dalam pelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Don't forget to pray your parent, ya, in their job, in their activities, in their responsibility. Okay? Baik. Nah, sekarang kita lihat kita akan masuk ke dalam bab pembelajaran kita yang baru. Oke. Artinya kita akan masuk ke bab yang ketiga. Nah, di bab ketiga ini sudah nampak di apamu? Monitor? Not yet. Not yet. Okay, just wait. It's loading? Yes, it's still loading. Okay. Okay, yeah, be prepared your pen or your paper or your book on your table. So we will start our class. Okay, now. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga, itu akan berbicara tentang peran keluarga. Oke. I will little bit stand up. So no only ini. Berbicara tentang keluarga, sekolah, gereja, masyarakat. So akan kita lihat ada 4
unsur nanti di sini yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu sekolah, yang ketiga itu gereja, dan yang keempat itu masyarakat. Ya. So yang keempat, these four elements, ya, akan kita bahas secara berurutan. Karena kita akan lihat bagaimana nanti keluarga, sekolah, gereja, masyarakat itu ternyata berperan untuk menentukan perkembanganmu sebagai pribadi. Okay? Keluarga itu punya pengaruh, sekolah punya pengaruh, gereja punya pengaruh, dan masyarakat itu punya pengaruh untuk perkembanganmu. Maka kita harus bisa memahami peran keluarga itu untuk perkembanganku. Okay? Nah, setiap orang pasti akan mendapatkan pengaruh dari keempat elemen ini, ya, paling tidak yang ada di dalam diri kita. Oke, sekarang kita lihat masuk ke dalam peran keluarga. Nah, sekarang kita berbicara tentang keluarga, oke? Keluarga. Maka apa yang bisa kita pahami dari sini bahwa nanti setelah mempelajari ini, ya, kamu harus bisa bersyukur atas keluargamu. Bersyukur dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk berdoa, ya, bisa dalam bentuk respect kepada anggota keluarga, orang tua, saudara-saudara di dalam keluarga itu. Itu bentuknya, ya. Lalu yang kedua, sikapnya bagaimana? Bertanggung jawab, ya. Maka kamu juga punya tanggung jawab di dalam keluarga itu, ya, sehingga kamu melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai apa? Kalau kamu sebagai anak, lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak di dalam keluarga. Lalu kemudian, nah, bagian pengetahuan, kita akan memahami nanti di sini bagaimana peran keluarga itu di dalam perkembanganmu. Ngerti maksudnya, ya? Jadi kalau misalnya begini, kalau keluarga kita itu memiliki nilai-nilai yang positif, yang memotivasi, yang mendukung, mensupport, maka kamu akan tumbuh dan berkembang secara positif. Tetapi sebaliknya, kalau keluarga itu nanti misalnya nilai-nilai negatif yang dominan di dalam keluarga itu, maka kamu juga akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang negatif. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Not really. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, apa yang bisa kita lihat sebagai indikator dalam pembelajaran kita ini? Ya, nah, akan kita lihat peran anggota keluarga. Ya, kita akan lihat apa peranmu di dalam keluarga. Apa peran saudara-saudaramu, ibumu, papamu, sehingga kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Lalu perkembanganmu ke arah yang negatif atau yang positif. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga sebagai wujud tanggung jawab di dalam keluarga itu. Ya. Jadi nanti akan kita bisa jelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, menjelaskan peran keluarga. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana ajaran gereja melalui dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pernyataan, ya, pendidikan Kristen, ya, pendidikan, artikel 13. Nah, lalu kemudian seperti yang saya singgung tadi, Ansel memimpin doa kita, juga jangan lupa mendoakan keluargamu. Pernah mendoakan keluargamu? Mendoakan orang tuamu? Mendoakan saudara-saudaramu?
Pernah dilakukan? Yes, ya, itu dia. Maka harus dilakukan secara konsisten ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Sebelum kita mulai ya, kita akan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nanti apanya. Mungkin kalian pernah menonton film singkat Keluarga Cemara? Ada yang pernah tonton? Belum, Pak. Tidak pernah? Oke, saya hanya ambil official trailernya aja ya. Nanti kalau misalnya kalian tertarik bisa nonton di rumah ya. Apakah bisa dengar suaranya? Belum? Oke, tunggu ya sebentar. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Ada dengar suaranya? Ada, Pak. Oke ya, silakan ya. Ini trailernya aja ya. Guys, Ara, liburan sekolah yang sekarang dan liburannya di tempat Aki ya. Buahnya kamu dijual aja. Ini warisan dari Aki ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ mah di luar dekat pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih apa waktu? Anak kegir masih tahu anak-anak. Udah bangun. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau Abah nggak berjanji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Ih, benci sama Abah. Buatnya jadi susah gara-gara Abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab Abah. Selamat pagi, teman. Ara nggak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh sekarang. Maria teh, hari-hari pertama itu yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke. Nah, kalau kalian mau nonton filmnya, kalian bisa ini sendiri ya. Tonton di rumah, bisa cari apanya, link atau judulnya saja. Tulis saja Keluarga Cemara. Ya. Keluarga Cemara. Itu judul filmnya. Nah, kita kembali ke pembelajaran kita. Ya. Nah, beberapa tahun itu sudah bertahun-tahun. Filmnya beberapa tahun lalu itu sudah ditayangkan di televisi. Nah, jadi itu dijadikan sebagai sinetron. Tapi ada Keluarga Cemara full movie, ya, full movie. Jadi tapi ada versi sinetronnya ya. Nah, ini dia lagunya seperti yang tadi ada kan soundtracknya tadi itu kan. Nah ini dia lagunya tadi. Ya, bisa dilihat? Bisa kamu lihat lagunya tadi Keluarga Cemara?
Nampak di monitormu? Nampak. Yes. Nampak ya? Yes. Oke, sebentar saya close dulu YouTube. Oke. Coba baca, Amadeus. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Oke, baik. Harta. Harta. Kamu tahu apa itu harta? Treasure. Yes? Apa, Amadeus? Treasure. Ya, treasure, harta. Ya. Apa itu harta, Ansel? Ansel? Kekayaannya. Kekayaan. Ya. Jadi harta itu seperti kekayaan, ya, apa namanya, benda-benda yang kita miliki, ya. Dan itu biasanya barang-barang berharga, oke, harta. Nah, di dalam lagu itu apa yang dikatakan? Amadeus, apa kata syairnya ini? The most valuable treasure is family. Ya, kira-kira apa maksudnya? Mengapa dikatakan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga? Kira-kira apa maksudnya? I don't know. Just try. Because family is Closer your mic. because family is What? I don't know. Because family is the most important thing. So that I don't know. Oke, Ansel, silakan. Mungkin kekayaannya itu seperti jarang ditemukan gitu, kayak lebih dari semuanya itu keluarga. Nah, mengapa? Mengapa keluarga itu jauh lebih berharga? Kalau keluarga itu kan cuma bisa kayak banyak orang gitu, kalau harta kayak seperti uang itu bisa ditemukan lagi gitu. Kalau keluarganya satu kali seumur hidup. Kalau keluarga? Ya, satu kali gitu, susah nyarinya. Yes, okay. Now like that, Amadeus, just try to thinking about that one. No, exactly easy to say, I don't know. Just try, ya, to think about that one. Okay. Baik. Nah, jadi kalau dikatakan harta, benda, kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya tidak lebih berharga dari keluarga. Keluarga itulah yang lebih berharga. Keluarga itulah yang lebih bernilai dalam hidup kita. Harta itu bisa hilang, habis, lenyap, right? Tapi keluarga itu sampai kita nanti apa namanya, ya sampai tua, sampai nanti kita akhir hayat kita, ya, keluarga itu tetap menjadi keluarga kita. Ya. Nah, lalu yang kedua, good. Sekarang yang kedua, istana yang paling indah. Kamu tahu apa itu istana? It's a castle. Ya, looks like castle, ya, castle. Nah, istana itu kan indah kan, kokoh,
terus banyak bunga-bunga, banyak yang ada dekorasi-dekorasi, gambar-gambar atau lukisan, patung-patung dan segala macam itu di istana itu sangat-sangat indah. Tetapi dikatakan dalam lagu ini itu jauh lebih indah keluarga. Kenapa? Apa kira-kira maksudnya? Ya, Ansel. Kalau keluarga itu kan yang bisa menopang kita dari misalnya ada yang kita bahagia, keluarga juga ada di situ. Kita sedih, keluarga juga ada di situ. Jadi yang membantu kita gitu. Iya, jadi ketika kita gembira, kita bergembira bersama. Ada yang ulang tahun, kita bergembira bersama merayakannya. Ya, orang tua kita dapat bonus, kita diajak jalan-jalan, ya kan? Orang tuamu dapat rezeki, diajak ke luar negeri. Wah, itu sangat luar biasa. Itu yang lebih indah, ya. How about you? Bagaimana menurutmu, Amadius? Mengapa keluarga itu lebih indah dikatakan daripada istana itu? Because Yes? Because what? Come on, try. Just say whatever in your mind. because family is more valuable than a treasure. That means the family is more beautiful than a castle. If I don't know. That's one thing. Why do you think that family is more in here? We said that beautiful, right? Valuable than castle. What do you think? What do you see in your family? That your family is valuable and beautiful like that one? Just closer your mic. Castle, it's just different. It's just a building, but family is people that you love. Oke, good ya. Jadi kalau istana itu dia hanya bisa dinikmati, right? Kita bisa melihat, menikmati keindahannya. Tapi di dalam keluarga, ya kita tidak hanya bisa menikmati keluarga itu dalam kegembiraan, ya keluarga juga bisa memberikan kepada kita kegembiraan, memberikan kepada kita kebahagiaan. So ada timbal baliknya. Itu makanya indah dia. Nah, you know poem, puisi ya. Puisi itu kan ada terdiri dari kata-kata yang menggambarkan, yang mendeskripsikan sesuatu yang indah, sesuatu yang sejuk, ya sesuatu yang menggambarkan lah ya situasi atau suasana yang membahagiakan, menggembirakan. Tetapi lagi-lagi keluarga itu lebih bermakna dibandingkan puisi-puisi yang pernah kamu pelajari misalnya entah di SD atau di belajar bahasa Indonesia misalnya kan. Nah, keluarga itu lebih berharga dikatakan dalam syair lagu ini. Dan yang terakhir itu mutiara ya. Makanya kamu tahu sekolah kita mutiara ya. Mutiara itu apa? Kamu tahu apa mutiara? Ansel? Dari kayak perhiasan dari kerang. Dari kerang. Mana lebih mahal? Emas atau mutiara? Mutiara. Mutiara.
Mutiara, maka disebut di sini mutiara tiada tara. Maksudnya, ya, keluarga itu adalah yang sangat lebih berharga, lebih mahal, dan tiada taranya, tidak boleh, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Paham ya maksudnya? Jadi keluarga itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Kalau benda-benda yang tadi itu seperti emas, ya, apalagi berlian dan segala macam, itu bisa digantikan dengan yang lain, tetapi keluarga itu tak bisa, ya, digantikan oleh apapun. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan syair teksnya ini, ya. Selamat pagi emak, ya. Maksudnya ini selamat pagi untuk mamanya, selamat pagi abah, abah itu papanya. Mentari pagi ini bersinar indah. Oke. Lalu kemudian ucapan terima kasihnya kepada mamanya. Terima kasih emak, terima kasih abah atau papa. Bentuk kami perkasa. Nah, ini dia. Bentuk kami perkasa. Maksudnya apa? Teach you, educate you, ya. Your parent, ya. Orang tuamu itu mengajarimu, mendidikmu di rumah menjadi pribadi yang siap berbakti, ya, perkasa dan siap berbakti. Maksudnya di sini apa? Siap berbakti, ya. Ketika nanti orang tuamu sudah tua, orang tuamu sudah tidak berdaya lagi, maka saatnya kamu untuk kembali, ya, merawat mereka, menjaga mereka. Paham maksudnya? Do you understand? Apa yang saya sampaikan, paham maksudnya? There is no response, there is no answer. Paham nggak maksudnya? Iya. Ansel paham? Yap. Oke, baik. Nah, maka ketika kita menjadi seorang anak, ya, kita dibentuk menjadi perkasa, kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ya, untuk menghadapi masa depan kita. Di keluarga kita diajarin, kita dididik oleh orang-orang tua kita. Nah, maka ketika kita sudah dewasa nanti, kita harus sudah siap berbakti. Ini dikatakan dalam syair lagu ini, berbakti kepada orang tua yang telah mendidik, yang telah mengajari kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita. Oke, nah itu dia. Maka lagunya begini, nanti kalau kamu ada kesempatan nonton film nanti, ya, di YouTube, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu apanya lagunya. Nanti kamu bisa lihat nanti di YouTube, ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau lihat, kita mau tahu dulu bagaimana penilaianmu, ya, kamu rasakan di dalam keluargamu. Bagaimana, tolong dicatat di bukunya. Yang perlu kamu nanti apa? Jelaskan nanti ke saya, sharingkan ke saya. Oke? Sudah? Siap? Take note, ya. Catat di bukumu. Bagaimana pengalamanmu di dalam keluargamu? Bagaimana pengalamanmu di dalam keluarga, apa yang kamu rasakan, bagaimana hubunganmu dengan saudara-saudaramu, lalu bagaimana
sikapmu terhadap orang tuamu. This is experience ya, bukan in your mind, tapi pengalamanmu. Bukan menurut pikiranmu, tapi apa yang kamu rasakan. Oke? Saya beri waktu 2 menit. What again, Pak? Yes? What do I write? Ansel, coba baca lagi Ansel. Bagaimana pengalamanmu di dalam keluarga? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana hubunganmu dengan saudaramu? Bagaimana sikapmu dalam terhadap orang tuamu? Okay. Get the point, Amadeus? Okay, I give you 2 minutes to answer it, but based on your experience. Bukan pikiran ya, tapi pengalamanmu. Oke? Oke, done?
Sudah? Not yet. Not yet. So long. Maksud bagaimana pengalamanmu dalam keluarga itu kayak mana? Ya, apa yang kamu alami di dalam keluarga berkaitan dengan hubunganmu, relasimu, ya, dengan saudaramu, dengan orang tuamu. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang membuat kamu semakin bersyukur atas keluargamu, pengalaman-pengalaman yang membuat kamu semakin mencintai keluargamu? Itu maksudnya.